Bila biasanya latihan militer bilateral dilaksanakan oleh negara-negara yang memiliki haluan yang sama atau setidaknya pada poros dan arah kebijakan politik luar negeri yang sama. Berbeda dengan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia baru saja menyelesaikan rentetan latihan militer yang tidak biasa karena menerobos pakem kesamaan haluan politik antar negara dalam latihan militer. Karena hal itu, peneliti asing menyebutkan bahwa ini sebuah cerminan sikap gamblang Indonesia yang tak ingin dikuasai dalam pergaulan internasional. Nah, latihan militer seperti apa yang dilakukan TNI sehingga Indonesia disebut terlihat tidak ingin dikuasai dalam pergaulan internasional? Tentara Nasional Indonesia kita baru saja melakukan serangkaian latihan militer bilateral yang dilakukan bersama beberapa negara-negara sahabat. Namun, negara-negara sahabat yang ikut serta kali ini berbeda poros satu sama lain, alias negara-negara yang saling bersaingan di pergaulan internasional. Tak jarang mereka itu saling bersinggungan juga. Uniknya, gelaran ini pun dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan. Negara-negara mana saja itu? Negara pertama ialah negara beruang merah alias Rusia. Bersama Angkatan Laut negara Bapak Putin ini, TNI Angkatan Laut melakukan latihan militer bersama yang dinamai Oruda 2024 dari tanggal 4 November dan berakhir 8 November 2024 kemarin. Lokasi latihannya bertempat di lepas pantai Surabaya. Pada latihan ini, TNI AL mengerahkan dua kapal perangnya yaitu KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Franz Kaisipo 368. Lalu helikopter anti kapal selam AS-565 MBE Panther. Sementara Angkatan Laut Rusia mengerahkan dua kapal korvet yaitu RVS Gromky dan RVS Aldar Sidensapov. Satu frigate RVS Zelensky, satu kapal medium tanker RVS Pechenga, satu helikopter KA-27 dan satu kapal tunda penyelamat. Rusia pun memboyong kapal selam B-588 UFA sebagai kunjungan submarin. Akhir dari latihan ini dilakukan di tengah Laut Jawa dengan armada Indonesia yang kembali ke pangkalan di Surabaya, sementara Angkatan Laut Rusia kembali ke negaranya. Sebelum latihan bersama Oruda 2024 dilaksanakan, ternyata telah dilaksanakan latihan militer bersama antara TNI dengan Australia Defence Force atau ADF dalam latihan yang bertajuk Chris Womerah Joint Exercise 2024 yang dibuka secara resmi di geladak kapal HMAS Adelaide di Darwin, Australia hari Minggu 3 November 2024. Beberapa simulasi operasi yang menjadi materi latihan Chris Womerah 2024 mencakup latihan operasi pendaratan amfibi, latihan simulasi pertempuran kota, latihan operasi unit kesehatan di laut, simulasi evaluasi dan distribusi bantuan bencana alam, dan latihan gabungan penembakan amunisi tajam terintegrasi. Dan yang ketiga ialah latihan bersama musuhnya Rusia, yaitu bersama Amerika Serikat. Dalam latihan Chris Marine Exercise 2024 atau kita singkat Chris Marex lah ya, pada tanggal 6 November 2024 yang dibuka di Kesatiran Batalion Infanteri 10. Latihan Chris Marex 2024 ini ialah sebuah latihan bilateral antara pasukan luar negeri, dalam hal ini United States Marine Corps, dengan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini ialah Korps Marinir. Selain untuk mempromosikan sistem pertahanan militer masing-masing, ini juga merupakan kesadaran ranah maritim demi memperkuat jalinan kerjasama militer, serta mengembangkan kemampuan kualifikasi tempur tiap-tiap prajurit yang berpartisipasi. Wih, ternyata dalam kurang 1 bulan, Tentara Nasional Indonesia itu tengah berlatih militer bersama dengan negara-negara yang berseberangan politik internasionalnya. Nggak biasa dan jarang terjadi nih. Bersama Rusia, serta bersama Amerika dan Australia. Lah, kita tahu lah ya, bahwa Rusia dan Amerika tuh sekarang jadi kekuatan militer terbesar di dunia. Dan tengah bersitegang akibat beberapa hal, dan salah satunya ialah penolakan Amerika atas invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan Australia merupakan salah satu sekutu abadi Amerika Serikat. Australia dan Amerika tergabung dalam Pakta ANZUS alias Australia, New Zealand, and United States, sebuah pakta militer pimpinan Amerika Serikat yang bertujuan menjaga keamanan wilayah Pasifik Selatan, area Australia dan Selandia Baru. Indonesia seolah tidak takut
terkena sanksi Barat khususnya Amerika akibat mau saja melakukan latihan militer bersama Rusia. Ya kalau Indonesia doang kena sanksi ya mending gitu ya. Gimana kalau mereka tuh malah berperang di negara kita, kan kacau gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apa yang bakal terjadi bila Indonesia sering dikunjungi oleh militer-militer negara kuat buat latihan perang bareng? Tulis di kolom komentar, oke? Pasca peristiwa ini, peneliti Australia bernama Greg Valley, Profesor Emeritus Politik Indonesia di Universitas Nasional Australia, kepada media ABC mengatakan latihan militer Indonesia dengan Rusia sesuai dengan strategi diplomatik tradisionalnya Indonesia yang dikenal dengan bebas dan aktif. Analis kebijakan luar negeri veteran ini mengatakan bahwa Indonesia telah lama menikmati hubungan baik dengan Rusia dan fakta bahwa kedua latihan militer yang dilaksanakan dengan Rusia dan Australia dapat menunjukkan keseimbangan negara itu dalam hal hubungan internasional. Saya menduga dalam benak Prabowo ini menunjukkan sikap tidak memihak dan menunjukkan penolakan Indonesia untuk dikuasai oleh satu pihak tertentu dalam hubungan internasional. Beliau terus-menerus mengatakan bahwa Indonesia ingin berteman dengan 1000 negara dan tidak ingin menjadi musuh bagi siapapun. Oleh karena itu, bekerja sama dengan negara seperti Rusia merupakan hal yang menurut beliau akan membuktikan independensi politik luar negeri Indonesia. Fakta bahwa terjadinya latihan militer antara Indonesia dan Rusia membawa situasi ini ke tingkat yang berbeda. Namun, fakta bahwa Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang cukup baik dengan Rusia bukanlah hal yang baru, ungkap Profesor Greg Valley. Oke, sekian dulu kontennya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.